kami. Kami percaya Tuhan, mujizat tersedia bagi hidup kami, keluarga kami. Kami bersyukur untuk kesetiaan dan kebaikan-Mu dalam hidup dan keluarga kami. Kami percaya melihat apa yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengerjakan yang dahsyat lagi di depan kami. Kami buka hati kami persiapkan iman kami katakan Tuhan kami mau percaya. Kami mau percaya sama-sama katakan Tuhan aku mau percaya kepadamu. Tuhan aku mau percaya kepadamu. Hari ini Tuhan Roh Kudus terangi hati kami, bicara pada hati kami, persiapkan hati kami untuk menerima mujizat yang ingin Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, mari Roh Kudus beracara di tengah kami, bicara pada hati setiap kami, beri pewahyuan buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara, Shalom. Kita lanjutkan seri yang kita mulai minggu lalu ya, 8 minggu. Silakan duduk. Kita akan masuk seri 8 minggu. 8 serinya berjudul 8 mujizat Yesus di kitab Yohanes ya. Dan kita akan bahas setiap mujizatnya setiap minggunya sampai nanti puncaknya di minggu ke-8. Ini sudah minggu kedua. Minggu pertama kemarin kita bahas mujizat pertama. Ya, Saudara, ketika Yohanes menulis kitab Injil Yohanes ini, usia Yohanes sudah usia sekitar 90 tahun, Saudara. Siapa di sini 90 tahun? Belum ya. Tapi dipercaya bahwa minimal Rasul Yohanes ketika menulis Injil Yohanes ini sudah berusia 90. Saudara bayangkan, di dalam Tuhan 90 tahun harusnya sekuat mereka tuh saudara. Ya, serius, 90 tahun masih nulis. Saudara kalau Anda baca Injil Yohanes ini kan harta tak ternilai saudara. Tulisan Yohanes nih luar biasa ajaib saudara. Ditulis oleh opung-opung 90 tahun loh saudara. Bayangkan 90 tahun masih jernih pikirannya. Seorang teolog yang sangat luar biasa saudara. Masih jernih pemikirannya, ketajamannya dalam mengupas siapa Allah saudara. Masih jernih sekali 90 tahun. Dan saudara nggak kebetulan bahwa Rasul Yohanes hanya mencatat sekian banyak dari mujizat Yesus dari sekian banyak yang dia buat. Hanya dipilih 8 yang dimasukkan dalam Injil Yohanes. Minggu lalu kita bahas tentang spesialnya Injil Yohanes ini saudara. Dan hari ini saya mau teruskan saudara, apa yang Yohanes sudah mulai. Di pasal 2 kemarin kita baca di ayat 11 saudara, dikatakan bahwa tanda-tanda ini dikerjakan untuk menyatakan kemuliaannya. Ini yang pertama saudara. Yang minggu lalu adalah air menjadi anggur. Itu mujizat pertama dan Yohanes mencatat ini adalah tanda yang pertama untuk menunjukkan kemuliaannya. Jadi saya akan mengutip apa yang saya mulai minggu lalu. Tanda-tanda adalah mujizat yang mengajarkan sesuatu bagi kita. Tanda-tanda tidak seharusnya hanya membuat kita kagum, tetapi juga memberikan instruksi atau mengajarkan sesuatu kepada kita. Jadi kalau Anda baca mujizat Yesus, harusnya nggak cuma bilang, wah hebat ya, wah keren ya, ceritanya keren banget, ceritanya bagus. Tidak, seharusnya tanda-tanda yang dibuat Yesus bisa mengajar sesuatu buat kita. Dan ini yang akan kita bahas selama 8 minggu ke depan. Sekali lagi saudara, saya percaya 8 minggu ini karena sesuai dengan apa yang saya tulis di sini saudara. 8 minggu mujizat ini tidak hanya sekedar informasi tentang apa yang Yesus sudah buat. Pengetahuan yang membuat Anda jadi ngerti, oh ada 8 mujizat Yesus. Bukan. Tujuan kita membahas seri pengajaran 8 mujizat Yesus di kitab Yohanes bukan untuk membuat kita kagum akan perbuatan Yesus. Tetapi membuat kita percaya. Ya, membuat kita percaya dan mengenal siapa diri dia. Dan sekaligus kita percaya 8 minggu ini akan menjadi 8 minggu mujizat bagi gereja JKI Providensia, amin. Siapa yang percaya mujizat akan terjadi dalam hidup kita, amin. Apa yang Anda perlukan, mujizat apa yang Anda hari ini sedang rindukan, terobosan apa yang Anda sedang doakan. Saudara, saya percaya 8 minggu ini akan ada sebuah percepatan di mana kita menerima mujizat-mujizat itu, amin saudara. Yang percaya katakan amin. Ya. Tanda-tanda menyingkapkan, saudara, tanda-tanda menyingkapkan kemuliaannya kata Yohanes. Ya, jadi semua mujizat yang Yesus buat itu tujuannya untuk menyingkapkan kemuliaannya. Apa itu kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah adalah esensi sesungguhnya dari siapa Allah. Kemuliaan adalah esensi sesungguhnya dari sesuatu. Saya tanya, kemuliaan pohon apel apa? Buah apel. Buah apel adalah esensi kebenaran, esensi sebenarnya dari pohon apel itu. Kalau dibilang pohon apel tapi tidak menghasilkan buah apel, maka kita nggak bisa bilang itu pohon apel gitu kan. Karena kemuliaannya menunjukkan siapa dia, saudara. Demikian juga Allah.
Siapa Allah dicerminkan lewat apa yang dia buat, lewat hati di balik pekerjaan yang dia buat, saudara. Ya. Kemarin kita sudah bahas tentang air menjadi anggur, dan hari ini kita mau membahas mujizat yang kedua yang tercatat di kitab Yohanes. Saudara, di kitab Yohanes hanya ada 8 mujizat yang dicatat, tidak ada lebih, tidak kurang, tidak lebih. Ya. Dan hari ini kita mau bahas mujizat yang kedua. Mujizat yang kedua ada di Yohanes 4. Kita baca sama-sama, saudara. Yohanes 4 agak panjang sedikit, tapi saya mau ajak kita baca. Nggak muat dimasukin di sini, tapi kita akan baca Yohanes 4 ayat 43. Ini mujizat yang kedua. Dari ayat 43 sampai ayat 54. Sudah keluarkan Alkitabnya atau Holy Phone gitu kan ya, juga boleh dikeluarin. Kita akan baca Holy Phone nih. Cuman Bu Justin yang ngerti. Oke, pesannya. Oke, saudara. Yohanes 4, iya betul, Yohanes 4 ayat 43 sampai 54. Sudah dapat, katakan amin. Yuk kita baca. Dan saya ganti-gantian, kita baca ganti-gantian kayak minggu lalu gitu ya. Saya baca pertama, Anda baca kedua, dan selanjutnya sampai ayat 54. Saya akan baca duluan. Dan setelah 2 hari Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Saudara baca 44. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Ayat 46. Saudara, Kapernaum sama Galilea itu jaraknya sekitar 14 mile. Atau 14 mile buat kita ini gak terlalu jauh. Tapi kalau buat di zaman dulu itu belum ada kendaraan motor dan sebagainya. 14 mile itu 2 hari perjalanan jauhnya ya. Jadi Kapernaum sama Galilea. Saya akan baca ayat 47. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. 48. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh isi keluarganya. 54. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudara, ini luar biasa menarik. Kalau saudara lihat, Yohanes mencatat semua rata-rata rasul-rasul lain dalam Matius, Markus, Lukas tidak pernah mencatat ini kedua, ini ketiga, ini keempat, tidak saudara. Tetapi hanya Yohanes sengaja. Tapi kalau secara kronologis ini sebenarnya bukan yang kedua, karena sebelumnya dia buat mujizat-mujizat kecil lainnya, saudara, dan sebagainya. Tapi Yohanes sengaja nulis bahwa ini yang kedua yang saya tulis di sini. Nah, kurang lebih gitu maksudnya, saudara. Saudara, ada sesuatu yang kita mau bahas mengenai ini. Dia kembali kepada Galilea. Saudara, kunci untuk kita mengerti mujizat yang kedua yang sedang Yohanes ingin sampaikan pesannya kepada kita, Anda dan saya. Kunci dari mengerti ayat ini ada di ayat 44 yang akan saya baca di sini. Slide saya tolong. Judul khotbah saya hari ini kembali ke Galilea. Saudara, kuncinya ada di ayat sini, saudara. Ayat 44 dikatakan begini, setelah 2 hari Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sana tuh mana? Sana itu kalau dari sini tuh sebenarnya dari Samaria. Jadi gini saudara, kalau Anda baca, kita baca di sini dulu, 44-nya dulu deh. Dari sana ke Galilea sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Ya, sebentar. Jadi dari sana ini saudara, kalau kita baca sebelumnya memang ini tentang perempuan Samaria. Tapi kalau saudara baca konteks ini, tidak dihormati di negeri sendiri, sebenarnya ini berbicara mengenai Nazaret. Ya. Kalau Anda baca footnote-nya di bawah juga tercatat bahwa ini peristiwa dari sana tuh dari mana? Sana tuh dari Nazaret. Dan apa yang terjadi di Nazaret tidak dicatat di kitab Yohanes tapi dicatat di kitab Markus. Apa yang terjadi di Nazaret? Saudara, yang terjadi di Nazaret adalah Yesus ditolak di Nazaret. Nazaret itu kampung halamannya. Saudara, ya, Yesus memang lahir di Bethlehem, tapi dia tumbuh besar di Nazaret.
Ibaratnya Yesus lahir mungkin ya, Yesus lahirnya di Sumatera, tapi tumbuh besarnya di Tanah Merah, misalnya begitu. Jadi Tanah Merah ini kampung halamannya. Nah, peristiwa yang dicatat di kitab Markus adalah ketika Yesus kembali ke Nazaret, ya, dia mulai mengajar. Ketika dia mulai mengajar, orang-orang Nazaret pertama bilang, ini siapa nih, ngajarnya hebat banget, hikmatnya pinter banget gitu segala macam. Lalu baru selang satu ayat berikutnya ditulis, bukannya dia anak tukang kayu. Ya, masih ingat cerita ini kan? Setelah dia bilang ini bukan anak tukang kayu, setelah itu mereka menolak Yesus, dan saudara di Markus tercatat bahwa karena sikap mereka, Allah tidak bisa membuat mujizat apapun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Ya, jadi saudara lihat di Nazaret dia ditolak. Jadi dari perjalanan menuju saudara ke Galilea dia harus melewati Nazaret. Dan di Nazaret dia ditolak, sebaliknya karena dia ditolak, dia terusin jalannya ke Galilea. Sesampainya di Galilea, dia disambut. Setelah ia tiba di Galilea, orang Galilea menyambut, katakan menyambut. Nah ini yang penting saudara. Pertanyaan saya saudara Anda mau jadi orang Kristen Nazaret atau orang Kristen Galilea? Saya juga mau bertanya, gereja ini mau jadi gereja Nazaret atau gereja Galilea? Saudara, saya berharap kita tidak berhenti menjadi gereja Nazaret yang pada akhirnya menolak Yesus. Gereja Nazaret atau orang Kristen yang Nazaret. Saudara, orang Kristen Nazaret, gereja Nazaret, mereka awalnya terkesima dengan pengajaran Yesus. Mereka awalnya merasa hebat, Yesus tuh hebat, Yesus tuh baik, Dia Allah yang penuh kasih. Tetapi ketika dituntut untuk mengikuti Yesus, saudara, ketika dituntut untuk menjadi murid Yesus, mereka mulai kecewa dan menolak Dia. Berbeda dengan Galilea, saudara. Galilea bukan kampung halaman Yesus, tetapi malah menyambut Yesus. Saya berdoa gereja ini menjadi gereja Galilea, saudara. Saudara, yang pertama ada 3 poin yang hari ini saya mau bahas. Yang pertama, Yesus ditarik oleh honor. Honor sengaja tidak saya terjemahkan, karena kalau diterjemahkan ke Indonesia, honor artinya hormat. Ya. Karena honor ini kata yang lebih dalam daripada hormat. Nanti kita akan bahas honor. Jadi kita ngomong tentang honor. Honor itu sebuah penghargaan. Kalau saya menghargai, saudara kalau ketemu Jokowi, bukan cuman hormat yang ada di hatimu. Mungkin kecuali Anda gak suka sama Jokowi, beda cerita. Tapi contoh misalnya Anda ketemu dengan sosok yang Anda sangat kagumi, yang dia sangat berjasa buat hidup Anda dan sebagainya. Anda ketemu dia, Anda pasti punya honor ke dia. Punya sebuah perasaan takut yang sehat, bukan ketakutan, beda. Ya. Punya sebuah penghargaan tinggi terhadap orang itu, punya perasaan hormat di mana apa yang dia ucapkan saya ambil serius. Saudara, ada sebuah perasaan di mana saya sangat menghargai orang ini, saya sangat mencintai orang ini. Nah, itu honor, saudara. Ya. Saudara, kalau kita lihat ini mujizat kedua sebenarnya sangat bersangkutan dengan honor. Kenapa mujizat kedua ini bisa terjadi dan kenapa terjadinya di Galilea? Kenapa saya beri judul kembali ke Galilea, bukan kembali ke Nazaret? Karena di Nazaret dia mengalami apa yang disebut dishonor. Saudara, dishonor, kalau Anda baca Markus 6 ayat 5 mencatat, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya ke atas mereka. Saudara, kalau Anda bilang Yesus adalah Allah, siapa percaya Yesus adalah Tuhan? Minggu lalu kita bahas, gereja ini percaya Yesus adalah Tuhan. Semasa dia hidup di dunia, dia juga adalah Tuhan, walaupun dia juga adalah manusia. Tetapi selama dia jadi manusia 33 tahun setengah, dia tidak pernah meninggalkan keilahiannya. Dia tetap adalah Allah yang turun ke dunia, menjadi sama dengan manusia, hidup sama dengan manusia, tetapi dia tetap Allah yang tinggal di tengah manusia. Saudara tahu ya? Ya. Nah, pertanyaan saya, Allah dikatakan kalau disebut Allah artinya tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Tapi menurut saya ada satu yang nggak bisa lakukan, karena justru di sini ditulis ya tidak dapat, bukan tidak mau loh saudara. Anda cari terjemahannya tidak ditulis ia tidak mau melakukan mujizat atau tidak sudi, enggak gitu saudara. Kalau tidak mau atau tidak sudi menunjukkan bahwa dia bisa, tapi dia nggak mau. Kalau dikatakan tidak dapat, sebaliknya dia mau tapi tidak bisa. Saudara ngerti nggak? Jadi dari sini aja Anda menangkap hati Allahmu. Ada nggak yang dia tidak bisa buat dalam hidupmu? Ada. Apakah dia nggak mau? Dia mau. Tetapi dibatasi
oleh sesuatu. Jangan-jangan saudara kalau Anda menjadi orang Kristen Nazaret, hidup Anda tidak banyak pekerjaan Allah yang terjadi dalam hidupmu. Bukan karena Allah jahat. Anda nggak bisa bilang begini, orang Nazaret nggak banyak mujizat terjadi di situ karena Yesus nggak suka sama orang Nazaret. Yesus suka sama orang Nazaret. Yesus sayang sama orang Nazaret. Dia ingin melakukan sesuatu bagi orang Nazaret. Hanya saja apa yang keluar dari orang Nazaret membatasi dia untuk melakukan apa yang dia mau lakukan. Yang membatasi bukan Allah, bukan ketidaksukaannya dia kepada Anda. Tetapi yang membatasi adalah kita sendiri, saudara. Yang membuat Allah tidak bisa bekerja banyak di Nazaret adalah dishonor. Adalah sebuah rasa tidak hormat. Tadi kita baca, Nabi tidak dihormati, atau dalam bahasa Inggrisnya saya suka dishonor. Dishonor itu ketika Anda merendahkan seseorang. Dishonor itu begini, tidak dihargai selayaknya, atau membatasi apa yang Allah, dishonor membatasi apa yang Allah bisa kerjakan dalam hidupmu. Ya, saudara, kalau Anda tanya, kenapa ada beberapa orang Kristen, pekerjaan Allah banyak sekali dalam hidup dia, kesaksiannya banyak sekali. Sementara ada beberapa yang tidak ada, saudara. Sepertinya kering gitu. Bukan karena Tuhan pilih kasih, tidak. Tetapi saudara, sekali lagi Anda mesti perhatikan bahwa honor selalu menarik pergerakan Allah. Ketika kita dishonor Allah, ketika kita hidup memiliki sikap dishonoring, saudara perhatikan, ini tidak hanya diaplikasikan hanya kepada Allah. Karena kalau kita bilang menghormati Allah, setiap kita menghormati Allah. Tapi kalau ditanya, Tuhan bilang bahwa kalau kamu memperlakukan sesamamu seperti sampah istilahnya. Bahkan dibilang begini, kalau kamu berlaku sesuatu yang baik kepada orang di penjara, kamu sedang berlaku baik kepada Yesus sendiri. Dan hal yang sama saya bisa aplikasikan, kalau Anda dishonor seseorang, Anda sedang dishonori gambar Allah dalam hidup orang itu. Ya. Saudara, sama halnya. Mungkin kita bilang kalau bilang honor Allah, kita menghargai Allah, setiap kita menghargai Allah. Pertanyaannya, bisa gak kamu menghargai sesamamu? Bisa kak? Oke. Nah bagi tambahan, bisa gak kamu menghargai orang yang paling menjengkelkan buat kamu? Tambah lagi, bisa gak kita menghargai orang yang sangat menyakiti kamu? Bisa gak? Dan saudara, untuk kita mau hidup kita menjadi sebuah ladang mujizat, kita harus selalu pegang satu, honor. Katakan sama-sama, honor. Saya menghargai orang, saya menghormati orang. Bukan karena dia layak dihormati. Ya, bukan karena dia pantas dihormati, tapi karena saya orang terhormat. Makanya saya menghormati orang. Dan hormat harus selalu keluar dari hidup kita. Penghargaan, honor harus selalu keluar, saudara. Yang membuat Yesus tidak bisa bekerja banyak adalah dishonor di hati kita. Ketika kita tidak menghargai, ketika kita tidak punya pengucapan syukur, itu salah satunya dishonor. Mungkin Anda berkata, oh tidak, Yesus tidak bisa lakukan banyak karena Yesus saat itu manusia. Enggak, kita percaya ketika Yesus hidup di dunia, dia juga adalah Allah. Bahkan di perjanjian lama di kitab Mazmur dikatakan, orang Israel membatasi yang mulia dari Israel. Allah bisa dibatasi enggak? Bisa. Seberapa banyak ia bisa bekerja dalam hidupmu bergantung sama seberapa banyak kita mau bekerja sama untuk dibentuk oleh Allah. Ya. Dan seberapa besar kita mau dibentuk oleh Allah, saudara, itu bergantung kuat pada seberapa besar penghargaan yang kamu berikan kepada Allah dalam hidupmu. Itu penting sekali. Ya. Apa itu honor? To honor. Honor itu bahasa Ibraninya kavoth. Katakan kavoth. Kavoth itu orang suka bilang kemuliaan, betul. Karena kavod itu memang betul adalah kemuliaan, tetapi terjemahan lain dari kemuliaan juga sama, honor, hormat. Ya, kavod. Kavod itu artinya dasarnya itu bobot. Bobot. Ya. Jadi gini, ketika Anda memberikan honor, honor artinya apa? Untuk memberikan bobot yang tepat pada diri seseorang. Ya. Jadi kalau Anda menilai seseorang dari hasil perbuatan dia, contoh misalnya, emang dia nyebelin. Berarti kamu sedang menilai manusia berdasarkan perbuatannya. Allah tidak menilai manusia berdasarkan perbuatan. Allah menilai manusia berdasarkan gambar dan rupa yang sudah dia taruh dalam diri setiap manusia. Karena itu Allah menghormati semua manusia sama. Saya bahas minggu lalu, God plays no favorite. Ada ayat berkata dia tidak main favorit-favoritan. Dia gak punya anak favorit. Allah gak begitu caranya, saudara.
Di mata Allah semua manusia sama. Kenapa dia bisa berkenan kepada kita? Bukan karena perbuatanmu. Bukan karena kamu paling hebat, paling rajin, paling pintar, paling segala macam. Bukan. Tapi karena ada gambar Allah dalam hidup kamu. Ada Kristus yang menjadi perantara kamu. Jadi kalau Bapa lihat kamu, dia bukan lihat kamu. Dia lihat Kristus di dalam diri kamu. Makanya ketika kita dibaptis kita berkata bukan aku lagi tapi Kristus di dalam aku. Karena kalau kamu yang di dalam kamu, celaka saudara. Celaka. Ketika Bapa lihat kita, bukan perkenanan yang turun tapi murka. Sebab kita semua pendosa, saudara. Tapi kenapa sekarang ketika Allah melihat kita, yang dia lihat adalah perkenanan, yang dia berikan adalah perkenanan, yang dia berikan adalah anugerah. Karena di dalam diri kita ada Kristus yang sudah bayar harga buat kita. Saudara mengerti ya? Jadi Allah menghargai Anda bukan karena perbuatan, tetapi karena nilai yang ada dalam diri Anda. Sebaliknya, karena itu saudara, kita juga harusnya, patutnya menghargai orang. Jangan pernah hanya berdasarkan apa yang dia buat. Kalau Anda melakukan begitu, maka Anda hanya menghormati orang yang berguna buat kamu dan tidak menghormati orang yang tidak berguna buat kamu. Betul nggak? Anda hanya akan, saudara, bersahabat dengan mereka yang ada benefitnya buat kamu. Sedangkan yang tidak ada benefitnya buat kamu, kamu anggap adalah sampingkan, kita kesampingkan, saudara. Tidak demikian seharusnya panggilan Anda sebagai orang Kristen. Kita harus bisa mengasihi setiap orang dan menghargai setiap orang dengan bobot yang tepat. Ya, seandainya mereka nyebelin, ingat perkataan saya saudara, seandainya mereka nyebelin banget, Anda harus tetap menghormati gambar Allah yang ada dalam diri dia. Amin. Susah nggak? Susah jujur. Kalau mengasihi, menghargai orang yang menyebalkan sekali buat Anda, yang sangat arogan, yang sangat sombong, songong, belagu, aduh susah banget deh. Tapi harus. Karena kalau berkaca, kita juga sama songongnya lah. Bener gak? Kita juga sama belagunya, cuman gak bisa lihat aja. Karena lebih gampang ngelihat balok di mata, debu di mata orang daripada balok di mata sendiri, gak bisa lihat gitu loh. Kita suka jengkel sama orang karena arogannya dia. Padahal kita juga gak sadar kita juga arogan. Kita suka jengkel sama dia karena kebebalannya. Pernah bertanya gak? Kamu bebal gak? Gitu kan. Kadang-kadang kita juga gitu. Karena itu saudara, kita tetap harus menghargai orang bukan berdasarkan sifatnya, tetapi nilainya. Jangan menilai orang berdasarkan perbuatan, kegunaannya, tapi nilai orang berdasarkan gambar Allah dalam diri itu. Hidup manusia, itu kekristenan. Itu kekristenan. Agama lain gak ngajar gini. Kekristenan mengajar Anda dan bahkan menuntut Anda untuk melakukan hal itu. Kalau Anda mau hidup dalam mujizat Allah. Kavoth. Untuk memberikan bobot yang tepat pada diri seseorang. Untuk memperlakukan seseorang dengan hormat. Atau untuk menilai dengan tepat. Saudara begini, kalau Anda punya pemandangan yang salah terhadap orang. Kalau Anda menilai orang dari kegunaannya, saudara, maka Anda akan jadi orang yang selalu melihat apa yang salah dalam diri orang itu. Ayo jujur. Anda tipe orang mana? Tipe orang yang selalu melihat yang salah, yang kurang, yang perlu ditambahin, atau Anda tipe orang yang bisa melihat emas dalam diri seseorang dan mengeluarkannya? Orang yang punya honor melihat seseorang dan melihat apa yang dia bisa jadi tanpa mesti kasih tahu kekurangannya apa. Saudara, coba kalau kita nih tipe orang yang mana? Gue lihat dia begini, dia orang begini, dia kurang begini, dia begini, dia begini. Berarti kamu gak punya honor. Saudara, selama kita selalu melihat orang dan yang kita pertama kali lihat adalah kelemahannya, kekurangannya, kejelekannya. Saudara, Anda masih jauh dari hati Kristus. Hati Kristus adalah hati Bapa. Saya sebagai bapaknya Judah, tahu gak kelemahan dia? Jelas tahu. Tapi saya tidak melihat kelemahan dia sebagai sesuatu yang perlu dirubah. Saya melihat emas dalam diri dia yang harus saya keluarkan, bukan kelemahan yang harus saya buang. Saudara ngerti gak? Kadang-kadang kita selalu mencoba menjadikan orang sama seperti kita. Stres loh saudara, stres. Kita menjadikan orang sesuai dengan yang kita mau, stres. Baru-baru ini saudara saya baca tentang kepemimpinan. Saya lagi belajar banyak tentang kepemimpinan. Salah satu hal yang buruk saudara adalah ketika kita nih mencoba saudara membuat semua orang jadi budak visi kita. Yang gue mau, yang gue suka itu yang harus lu jalanin juga. Nah itu buruk saudara.
seorang bapak, kalau Anda dipanggil sebagai orang Kristen, Anda dipanggil menjadi father buat orang-orang, saudara. Tugasmu bukan membuat dia melayani visimu, tetapi membuat dia mencapai visi dia yang Allah sudah taruh dalam diri dia. Jadi bukan tentang saya layani saya, bicara baik tentang saya, coba puji saya, apa yang baik dari saya, coba kasih tahu orang-orang. Saudara, bukan tentang saya. Tapi tentang bagaimana kita bisa empower orang, menguatkan orang, mengeluarkan yang terbaik dari orang, mengucapkan perkataan-perkataan emas buat seseorang, membuat mereka percaya sama diri mereka. Bukan membuat mereka makin kerdil. Saudara, honor mengeluarkan yang terbaik dalam diri seseorang. Dishonor membuat orang merasa makin kerdil. Anda makin hebat, dia makin kerdil. Betul nggak? Kalau Anda ketemu bos-bos, contohnya dishonor kan begitu. Anda akan dimaki-maki. Sampai Anda nggak ada harganya, dia paling berharga gitu kan. Sebagai orang Kristen, kita nggak dipanggil seperti itu. We are a leader, bukan bos. Pemimpin dan bos beda. Bos ditakuti, pemimpin dicintai. Saudara. Ya. Dan Anda semua dipanggil untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Bukan bos, kepala, pemimpin. Ya, pemimpin tidak memerlukan jabatan. Pemimpin bicara soal fungsi hati. Kalau Anda bisa menaungi orang, bisa melihat yang baik, keluarkan terus. Anda sedang menjadi bapak, dan ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, to honor. Dan saudara, yang paling penting begini, ketika Anda hidup dengan nilai honor, saudara, Allah mudah mengalirkan banyak hal dalam hidup kamu. Ketika Anda punya honor terhadap Allah, ketika Anda menghargai Allah dengan posisi yang tepat, dengan nilai yang tepat, apa yang Allah mau berikan mudah masuk dalam hidup kamu, saudara. Mudah. Dan ketika apa yang Allah berikan masuk dalam hidup kamu tidak jadi sebuah show. Oh lihat nih, bukan. Tetapi kita pakai apa yang Allah alirkan dalam hidup kita untuk menguatkan orang-orang juga. That's kingdom, itu kerajaan Allah, saudara. Ya. Yang paling penting apa, saudara? Intinya kavod itu, kalau perkataan kavod itu, saudara, intinya memberikan nilai yang tepat. Nah, pertanyaan saya hari ini yang saya mau tanya kepada jemaat GKI Providensia, kalau Anda mau menjadi gereja Galilea, pertanyaan saya begini. Apakah Anda menaruh Allah pada posisi yang seharusnya? Apakah Anda menilai Allah dengan posisi yang tepat? Karena ini menjadi fondasi yang penting. Kalau Anda menaruh Allah pada posisi yang tepat, pujian penyembahanmu mengalir dengan sangat indah. Ya. Kalau Anda menaruh Allah, menghargai Allah pada posisi yang tepat, ada submission, ada ketaatan yang Anda berkata, Tuhan apa yang kau katakan aku mau. Ada kerinduan untuk mau taat kepada Tuhan, ada kerinduan untuk mau Tuhan apa yang kau suruh aku mau lakukan. Karena aku menghargai engkau sebagai Allah prioritas utama dalam hidup saya. Nomor satu. Ya. Saudara, intinya saya mau bilang begini, jangan pernah anggap enteng Yesus. Kalau Anda mau hidup dalam mujizat Yesus, Anda harus memberikan bobot yang tepat kepada Yesus. Makanya penyembahan dalam setiap ibadah penting sekali. Karena bagaimana Anda bisa menerima yang dari Allah kalau Anda tidak memberikan yang sepatutnya kepada Allah, yang layak memang dia terima. Ketika Anda menaruh posisi yang tepat terhadap Allah dalam hidup kamu, maka apa yang Allah mau berikan bisa mengalir. Saudara, dalam setiap ibadah harusnya banyak mujizat yang terjadi, terobosan yang terjadi. Saya percaya ketika Anda menaruh Allah pada posisi yang tepat, bahkan selagi firman diberitakan, mujizat sedang bergerak dalam hidup kamu. Bahkan ketika saya berkhotbah hari ini, firman Tuhan lagi disampaikan, saudara, kesembuhan mulai terjadi, pemulihan mulai terjadi. Kenapa? Karena ketika Anda menaruh bobot yang tepat terhadap Allah dalam hidupmu, maka kita terhubung dengan yang surga, saudara, dengan yang ilahi. Yang dari Allah bisa mengalir dengan mudah karena ada honor. Kenapa orang Nazaret tidak bisa menerima apa-apa dari Tuhan? Karena ada dishonor. Tidak memberikan penyembahan yang layak dia terima. Kurang lebih seperti itu. Tidak memberikan penghargaan yang layaknya diterima oleh Allah. Saudara. Seberapa besar penghargaanmu terhadap Allah menentukan seberapa besar yang kamu bisa terima dari Allah. Kalau Anda menaruh dia sebagai, oh dia anak tukang kayu. Kalau Anda melihat Yesus sebagai tukang kayu, kamu paling cuma bisa dapat kursi baru. Atau paling mentok-mentok meja baru lah. Tapi kalau Anda menaruh dia sebagai anak Allah, yang kamu terima adalah hidup yang baru. Amin. Tergantung siapa Yesus buat kita, itu penting.
Saudara, yang saya suka begini, yang saya menarik sekali ketika saya siapkan ini saudara. Nazaret tuh kampung halaman Yesus. Tapi kalau orang para teolog percaya bahwa kampung favoritnya Yesus itu bukan Nazaret, tapi Galilea. Saudara tahu Galilea adalah kampung yang paling banyak Yesus buat mujizat di dalamnya. Itu kampung favoritnya Yesus. Ya. Memang Allah tidak main favorit dengan manusia, tapi kalau saya mau percaya Allah punya tempat favorit. Bukan orang favorit, tempat favorit. Dan saya berharap saudara, saya berdoa, ini rahasia kecil di antara kita ya. Saya pengen supaya gereja JKI Providensia jadi gereja favoritnya Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Kan Nazaret Yesus nggak suka sama Nazaret. Bukan nggak suka sih. Tapi nggak banyak yang dia bisa kerjakan. Allah mencintai semua gereja, betul. Dia mencintai Nazaret juga, betul. Tetapi kalau soal Galilea, saudara, ada perkenanan khusus. Makanya banyak banget yang terjadi di Galilea. Dan saya berharap JKI Providensia jadi gereja favoritnya Allah. Diam-diam ya antara kita aja ya saudara. Di daerah sini banyak gereja. Jakarta Utara, Kelapa Gading banyak gereja. Tapi saya pengen saudara, kenapa gak kita yuk jadi gereja favoritnya Tuhan. Di mana Allah bisa betah di dalamnya. Dan kalau Allah betah di dalamnya saudara, mujizat demi mujizat, terobosan demi terobosan yang kamu rindukan, yang kamu doakan, itu mengalir dengan mudah. Jadi bagaimana kita bisa menjadi gereja favorit Yesus? Dengan memberikan honor yang harusnya dia terima. Saudara masih ingat di Mazmur dikatakan Allah bersemayam di tahta pujian umatnya. Masih tahu? Masih ingat kan? Allah bersemayam di atas tahta pujian umatnya. Jadi saudara tahu bahwa Tuhan punya tahta dan tahtanya itu pujian. Ibaratnya dia punya sofa favorit. Sofa yang dia paling nyaman duduk di dalamnya. Ya, saudara punya bangku favorit gak di rumah? Ya, kursi favorit atau apa yang Anda paling banyak habiskan waktu di rumah di situ. Ya. Anda suka gak rumahmu? Suka semuanya, tapi ada satu tempat favorit saya. Ya. Tempat di mana saya duduk paling nyaman. Saya bisa duduk cuman pakai celana pendek doang gitu kan. Bisa jadi diri saya apa adanya. Saudara mau tahu bahwa Tuhan bisa dibuat nyaman berada di dalamnya. Anda berkata begini, Tuhan kan ada di mana-mana, betul. Hadiratnya omnipresent, maha hadir, betul. Tetapi manifestasi dari hadiratnya tidak ada di mana-mana. Manifestasi hadiratnya adalah di mana adanya terobosan, di mana adanya mujizat, di mana terjadi pemulihan, di mana Anda mengalami perjumpaan dengan Allah. Itu manifestasi dari hadirat Allah. Dan manifestasi hadirat Allah baru bisa turun mengalir dengan mudah ketika Tuhan menemukan ada honor yang naik. Apa itu honor? Pujian, penyembahan, pengagungan dari hatimu. Bukan cuma karena dipaksa sama Buka Aro nyanyi. Bukan karena disuruh-suruh nyanyi, bukan. Tapi dari hatimu Anda memberikan sebuah tempat yang layak dia terima. Saudara, penyembahan gak bisa disuruh-suruh. Gak bisa dipaksa. Saya gak bisa paksa Anda berkata iya kepada Tuhan, gak bisa. Saya udah coba dan tiap minggu saya coba saudara. Setiap minggu saya coba buat Anda mulai berdoa. Setiap minggu saya coba buat Anda baca Alkitab. Tapi toh yang bisa memulai Anda. Setiap minggu saya berusaha, ibaratnya kayak saudara tahu tiap minggu saya cuma punya waktu 1 jam. Dan ini ibarat 1 jam saya coba kasih makan gitu. Tapi saya gak bisa paksa Anda makan. Saya cuma bisa coba jejelin, masuk gitu kan. Tapi pada akhirnya yang memutuskan untuk ikut Yesus gak bisa saya, Anda. Yang memutuskan udah saya cukup hidup seperti ini, saya mau ikut Yesus, itu Anda, saya gak bisa. Dan pada akhir yang bisa membuat Anda memutuskan untuk menyembah Yesus juga Anda. Walaupun Buka Aro setiap bulan sekali udah tarik leher, ayo dong, ayo gitu kan. Tetap aja saudara yang bisa putuskan akhirnya kita. Dan saudara, kalau kita sepakat mau jadi gereja favorit Yesus, maka perlu sebuah komitmen dari semua sidang jemaatnya. Yuk kita sama-sama memberikan penyembahan yang dia layak terima. Hati kita naikkan. Saudara, akan terjadi banyak hal yang ajaib ketika dalam penyembahan kita bergabung dalam kesatuan. Kita menyembah Allah. Kita memberikan yang memang dia layak terima di tempat ini. Dia bertata atas gereja ini, dia bertata atas tempat ini.
Ketika Anda menyembah Tuhan, Anda sedang merubah batu bata dan semen menjadi rumah Allah. Ketika Anda menyembah Allah, saudara, Anda sedang merubah batu-batu, ubin-ubin di sini menjadi sebuah living church, di mana Allah bersemayam. Saudara, simpelnya gini, pada tingkat di mana kita nyaman, di situ kita paling intim. Betul nggak? Anda nggak mungkin berhubungan intim di mana-mana. Benar nggak? Anda bukan binatang. Tapi kita hanya bisa berhubungan intim di tempat di mana kita paling nyaman. Demikian juga Allah. Dia hanya menjadi pribadi yang paling intim ketika dia nyaman. Dan bagaimana kita membuat dia nyaman? Dari hati kita. Ada penghargaan, penghormatan, kesadaran penuh akan apa yang dia sudah buat dalam hidup kita. Responnya, penyembahan yang dia layak terima. Ketika ini terjadi di gerejanya, saudara, saya percaya gereja ini akan penuh dengan mujizat, penuh dengan terobosan. Jadikan Allah nomor 1 di gereja ini, saudara. Ya, ini penting sekali dan saya berdoa sekali lagi supaya kita sekali lagi jadi gereja favorit Tuhan. Sampai mana saya nih? Nih, bersemayam di atas pujian orang Israel. Nah, saudara perhatikan begini. Ibaratnya gini, kalau saya bilang di rumah saya ada tempat favoritnya Tuhan. Tempat favorit Tuhan menurut saya adalah di meja kerja saya. Karena di situ saya paling banyak duduk, berdoa, melahirkan firman-firman Tuhan yang saya sampaikan di situ. Kemarin jam 1 pagi saya mendadak terbangun, berasa pengen nulis khotbah lain. Saya pergi ke meja saya berdoa, ambil Alkitab saya, ambil buku tafsiran saya, berdoa. Menurut saya itu tempat favorit di mana saya banyak bercakap-cakap dengan Allah. Dan saya berdoa, saudara, supaya Anda semua punya tempat favorit di mana Allah bercakap-cakap dengan Anda. Dimanapun Anda berada, di kantor muka, di jok mobil muka, dimanapun, di mana Anda bisa berasa, Anda bisa membuat tempat, bukan karena Tuhan suka sama rumah saya, bukan. Tapi karena di tempat itu hanya dipakai untuk menyembah Allah, saudara. Ada sebuah tempat di mana Tuhan nyaman. Dan saya berdoa, saudara, gereja ini menjadi tempat nyamannya Allah. Amin. Siapa yang mau gereja ini jadi tempat nyamannya Allah? Ya. Karena itu sekali lagi, saudara, saya berharap setiap kita punya keputusan untuk sama-sama menyembah Tuhan. Memberikan yang layak dia terima. Saudara, kalau Anda perhatikan, ada yang namanya siklus turun honor. Grafik penurunan honor. Ya, karena kalau Anda lihat di Markus, kejadian di mana Yesus ditolak, pertama kali yang keluar dari mulut mereka ketika Yesus mengajar adalah perkataan begini. Pengajarannya hebat banget. Ini siapa? Jadi pertama adalah honor yang tinggi. Ketika dikatakan di Markus, sorry, ini bukan Mazmur, di Markus, pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat. Jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperoleh semua ini? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya dan mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Ini orang-orang di kitab di Mazmur di Nazaret ngomong begini. Pertama-tama loh. Ini siapa? Hebat banget dia, mujizatnya hebat, hikmatnya hebat. Pertama adalah apa, saudara? Honor yang tinggi. Penghargaan yang tinggi. Setiap kita baru lahir baru ketika ngalamin jawaban doa dari Tuhan, ketika sesuatu Tuhan jawab dalam hidup kita, kita punya penghargaan tinggi terhadap Tuhan. Gila, Tuhan tuh baik banget. Kita kemana-mana kita bicara tentang Allah, Tuhan tuh hebat banget, Tuhan tuh dahsyat banget, Tuhan tuh sangat mengasihi kita. Tinggi, penghargaan kita terhadap Tuhan tinggi. Maka ketika kita pertama kali bertobat biasanya gitu kan, penyembahan kita luar biasa. Karena tempatnya tinggi, honornya tinggi kita taruh. Lalu apa yang terjadi, saudara? Setelah honor tinggi, yang kedua mulai terjadi adalah familiarity. Familiarity adalah ketika mereka berkata, ini siapa? Hikmatnya hebat banget, mujizatnya hebat banget. Ayat berikutnya dikatakan, saudara, Markus 6 ayat 3 tadi ayat 2. Ayat 3 dikatakan, bukankah dia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, dan sebagainya, saudara. Intinya apa, saudara? Loh, kayaknya gua kenal. Ya, bukan dia anak tukang kayu dan sebagainya, saudara. Apa yang awalnya kamu hargai, saudara, kalau tidak hati-hati mulai menjadi sesuatu yang kurang kita hargai, betul nggak? Ketika kamu pertama kali beli barang, barangnya seneng banget dipajang, diliatin. Kalau tidak hati-hati itu barang lama-lama mulai menjadi sesuatu yang biasa. Pasangan hidup juga, pertama kali dapat pasangan hidup, menikah dengan pasangan hidup, dipuji-puji setiap hari.
dilap-lap terus tiap hari biar mengkilap gitu kan, dipoles terus gitu kan. Tapi kalau kita nggak hati-hati, pernikahan bisa menjadi sebuah yang biasa aja. Familiar, udah nyaman. Udah biasa sama bojigong satu sama lain gitu kan. Udah biasa. Nah dengan Tuhan pun kalau kita tidak hati-hati, demikian loh saudara. Awal kita menaruh cinta mula-mula yang tinggi. Penghargaan penyembahan kita tinggi. Lama-lama saudara, ketika kita tidak hati-hati, pelan-pelan. Kalau kita tidak bangun kebiasaan penyembahan setiap hari, bangun kebiasaan mesbah setiap hari saudara. Pelan-pelan apa yang menjadi spesial buat kamu awalnya menjadi sesuatu yang biasa aja. Penyembahan juga sama. Penyembahan yang awalnya spesial buat setiap orang yang percaya pertama kali menjadi sesuatu yang ya udahlah angkat tangan karaoke biasa. Dan ketika ini terjadi saudara, Anda dalam bahaya. Karena berikutnya perpecahan. Orang yang sama yang awalnya bilang Yesus hebat, orang yang sama yang bilang wah Yesus jadi raja deh, jadi raja dia. Beberapa hari minggu kemudian salibkan, salibkan. Bener gak saudara? Orang yang sama yang tadinya beberapa ayat sebelumnya berkata, hikmat apa nih, hebat banget dia. Tanda-tandanya hebat banget. Terus di ayat berikutnya ditulis apa? Mereka hendak melempari Yesus dengan batu. Gimana sih? Dan saudara ini juga bisa terjadi dalam hidup kita. Ya. Dan ini gak cuma bicara soal Tuhan. Pasangan kita pun sama. Otoritas yang Tuhan taruh dalam hidup kita sama. Lama-lama kita malah lemparin batu sama orang yang awalnya kita puji. Ya manusia. Saudara, betul gak saudara? Itulah kenapa saudara Tuhan mau tetap kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dikatakan gitu di Amsal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Pastikan dalam hidupmu Yesus selalu menduduki tempat yang paling tinggi. Jangan pernah hubunganmu dengan Tuhan berubah jadi kasual. Jangan pernah. Dia adalah sahabat yang baik, dia adalah pribadi yang penuh kasih, betul. Tapi dia juga jangan lupa, dia juga adalah Allah. Dia juga adalah Raja, dia adalah Tuhan. Saudara, artinya apa? Kamu gak bisa, dia baik, dia mah selalu ngerti gua, Yesus mah selalu mengasihi gua dosa pasti diampuni. Betul, betul. Tapi jangan pernah lupa bahwa kamu dipanggil untuk mengikut Yesus. Amin, itu yang pertama. Yang kedua, honor melepaskan yang ajaib. Saudara, Yohanes 4 ayat 45, maka setelah ia tiba di Galilea, orang Galilea menyambut atau dalam bahasa tepatnya honor him, mengeluk-elukan dia. Merayakan kehadiran dia, merayakan Yesus datang, yes. Yang satu Yesus datang pergi lu pergi, yang satu yes saudara. Dan saya berdoa kita jadi gereja yang ini. Ketika pujian penyembahan Allah bertata di atas pujian dan kita yes Tuhan datang, yes Tuhan hadir. Jangan ketika Tuhan hadir kita sibuk mikirin panci di rumah udah dicuci atau belum gitu segala macam. Saudara, itu akan sangat menghambat Anda dari menerima apa yang Allah mau berikan dalam hidup kamu loh. Ingat saudara, yang membuat Nazaret tidak bisa menerima bukan karena Yesus gak suka. Tapi karena tidak dapat. Tidak dapat. Karena apa? Dishonor. Honor harus lahir dari hati. Harus lahir dari hati. Saudara, kalau Anda lihat nabi-nabi di zaman dulu saudara, di zaman perjanjian lama, orang-orang Israel juga menganggap Elia sama Elisa itu nabi tua yang galak marah-marah terus, betul nggak? Nih orang sakit jiwa nih marah-marah terus, kadang-kadang lari kemana, Nabi Yesaya keluar, Yeremia mana-mana telanjang nih, nabi sableng nih gitu kan. Dianggap nih orang gila. Makanya karena tidak ada honor, karena di hati mereka tidak menghargai Elia atau Elisa. Saudara ingat gak dalam hidup Elia Elisa mujizat paling banyak terjadi bukan kepada orang Israel, tapi kepada orang kafir. Orang yang harusnya gak kenal Allah, yang gak punya kitab Taurat, mereka yang terima banyak mujizat. Kenapa? Karena ada honor, mereka menghargai Nabi Elia, mereka menghargai Nabi Elisa, sedangkan orang Israel tidak. Saudara, ini juga penting. Kenapa kita penting harus ingat? Yesaya bilang kamu punya, Yesaya pernah bilang ke orang Israel, kata-katamu tepat, pujianmu tepat, nyanyimu tepat, lagu-lagu yang dinyanyiin di hari Minggu tepat, semuanya hafal liriknya. Tapi hatimu gak ikut, percuma kata Yesaya.
Yesaya bilang tata ibadahmu sempurna, orang Israel kalau beribadah mah sempurna, hafal. Nyanyi-nyanyian puji-pujian hebat, sempurna, kata-katanya gak ada yang salah. Tapi masalahnya hatimu yang gak ada di situ, kata Yesaya. Masih ingat gak saudara? Nah ini kenapa saudara, balik lagi, kalau kita mau hidup dalam mujizat, pastikan kita taruh Allah di tempat yang layak dia terima di hati kita. Nah catatan penting saudara yang Anda perlu sadar, begini, saya perlu perjelas di sini. Allah bukan begini. Dia lihat honor kita, lalu dia putuskan dia terima mujizat atau enggak. Jadi dia bukan begini, dia tidak begini, saudara perhatikan ya. Dia bukan Allah yang menilai, dia bukan Allah yang suka mencobai. Manusia suka coba-cobain kan. Gue mau coba, gue mau uji dia. Allah nggak gitu. Allah nggak begini. Gue mau lihat dulu nih, dia ada nggak ya hormat buat gue? Penyembahannya bener nggak ya? Kayak kurang naik tuh tangannya, kurang naik. Suaranya kurang teriak, volumenya kurang keras. Aduh dikit lagi, padahal kalau dia dikit lagi naik, tangannya tinggi lagi tuh gue kasih mujizat. Tuhan gak gitu. Jadi bukan dia lihat nih ownernya cukup gak, penyembahannya cukup gak, kasihnya cukup gak, cintanya cukup gak, baru dia kasih, bukan. Honor bukan tentang kita. Honor bukan tentang bagian Allahnya, tetapi tentang bagian kitanya. Jadi gini saudara, bukannya aduh gue gak kurang nih, gue gak bisa kasih karena dia kurang, bukan. Tetapi kalau Anda lihat, bukan Yesus yang menolak Nazaret, tapi Nazaret yang menolak Yesus. Yesus mau, sekali lagi, dia mau berikan, tetapi ditolak. Jadi ibaratnya, bukannya saya mau kasih Anda baju, tapi saya mau lihat dulu, lu bener-bener syukur gak nih terimanya nih. Lihat dulu mau respon, kalau lu gak bener gue gak kasih. Enggak gitu, kita manusia bisa gitu, Tuhan enggak. Masalahnya ketika kita dishonor saudara, ketika saya mau kasih, ibarat gini, nih kok handphone buat lu gitu kan. Nggak mau. Saya mau kasih, tapi handphone saya ditepis. Karena kenapa? Ada pemberontakan di hati kita yang berkata saya tidak mau apa yang Tuhan kasih. Saya tidak mau apa yang Tuhan kasih yang nggak sesuai dengan yang saya mau. Biasanya begitu, saudara. Nah itu yang terjadi saudara. Dan karena itu saudara, kita perlu dewasa dalam honor kita kepada Allah. Kita perlu belajar, kalau Anda lihat bukan Yesus juga yang memilih Galilea. Tapi Galilea yang memilih Yesus. Betul gak? Di Nazaret dia ditolak. Di Galilea Yesus. Jadi bukan Yesus sekarang jadi sayang sama Galilea gara-gara dia cinta atau kenapa, bukan. Tapi karena diterima di sana, saudara ngerti gak? Dan karena dia diterima, dia bisa lakukan banyak hal. Jadi Anda gak bisa bilang begini, Yesus kok jahat sama Nazaret. Betul gak? Gak bisa. Kenapa? Karena Nazaret yang gak mau. Demikian juga hidup kita saudara. Ya. Yang terakhir, honor dimulai dengan firman Allah. Saudara yang saya suka di sini, saudara perhatikan di ayat 47, ketika ia mendengar bahwa Yesus, ia ini seorang orang yang menerima mujizat nih. Tapi kalau saudara tahu, orang ini adalah seseorang yang dihormati. Ya, orang ini adalah seseorang yang punya status. Bisa dibilang, ya mungkin dia kayak semacam gubernur gitu loh saudara. Ya, jadi dikatakan ketika ia mendengar bahwa Yesus datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya sebab anaknya itu hampir mati. Dia datang kepada Yesus, Tuhan datang. Nah kata meminta di sini saudara sebenarnya adalah sebuah tuntutan yang tersembunyi. Jadi dia bukan menuntut lu harus datang, bukan. Tetapi tuntutan itu keluar dari status sosialnya. Jadi ibaratnya kalau misalnya saya diundang sama Gubernur Anies misalnya gitu. Ya. Saya ketika diundang, saya mau nggak mau karena status, saya harusnya secara hormat saya harus datang gitu kan, benar nggak saudara? Ya. Jadi Yesus ini bukan siapa-siapa dan diundang orang-orang yang punya status sosial cukup tinggi. Jadi ketika dia minta Yesus datang ke rumah saya, itu sekaligus juga adalah sebuah tuntutan. Dan secara moral Yesus harus pergi. Nah, cuman karena Yesus adalah Allah, dia bilang nggak bisa gitu. Kurang lebih dia bilang gitu. Dia tuntut Yesus datang, tapi Yesus bilang caranya nggak gitu. Orang ini mau Yesus datang supaya mujizat terjadi, tapi Yesus bilang, gue tahu lu mau mujizat, tapi caranya nggak gitu. Sebaliknya Yesus kasih perintah, betul nggak? Perintahnya apa saudara? Pergilah, anakmu hidup. Yesus disuruh datang, dia bilang, sorry, nggak bisa gitu. Karena secara status, lu memang lebih tinggi sosialnya, tapi gue Tuhan, gitu kata Tuhan. Kurang lebih gitu.
Jadi gue gak bisa ke rumah lu. Bukan gak bisa ke rumah lu, tapi lebih kayak gue gak bisa penuhi yang lu mau. Kalau lu mau mujizat, lu harus ikut peraturannya gue, kata Tuhan, kurang lebih tuh gitu. Ya, gak peduli statusmu apa, tapi kamu gak bisa tuntut Tuhan lakukan apa yang kamu mau sesuai dengan yang kamu mau. Ya saudara. Karena di sini saudara Anda perhatikan bahwa Yesus bilang pergi maka anakmu akan hidup. Saudara, yang jelas begini. Kalau Anda lihat di sini ada dua macam. Yang satu kata pergilah itu adalah instruksi, betul nggak? Anakmu akan hidup itu adalah janji. Jadi di dalam satu kalimat ini ada satu instruksi, ada satu janji yang mengikuti ketika instruksi ini dikerjakan. Betul nggak? Minggu lalu saya bilang, ingat gak saudara? Bahwa setiap mujizat selalu datang dengan instruksi. Kalau kamu mau air menjadi anggur, ada ketaatan yang Tuhan tuntut. Di sini juga kita lihat pola yang sama. Kamu mau mujizat, instruksinya pergi, pegang janji ini. Saudara. Menurut saya ini luar biasa. Jadi intinya apa saudara? Kadang-kadang ketika kita minta sesuatu sama Tuhan, Tuhan nggak jawab langsung dengan mujizat yang kamu minta, tapi Dia selalu berikan instruksi dan polanya sama, ketaatan. Ya, saudara, minggu lalu saya bilang, kayak kita bilang, ya kalau Tuhan ngomong gue taat deh, gue taat. Masalahnya gimana taat, gue taat. Sederhana gini saudara, gak usah ngomong taat-taat susah-susah. Yang sederhana Tuhan minta kamu taat aja gak dikerja-kerjain sampai sekarang. Apa emangnya pastor? Baca Alkitab, doa, itu aja gak dikerja-kerjain, mau minta yang muluk-muluk. Kadang-kadang kita, ntar kalau Tuhan ngomong, saya pergi ke sini, beli air, bawa pulang, oh saya mau. Atau pergi ke sana, lambai-lambain tangan, ambil batu, pulang, taruh batunya di rumah. Mau saya kalau kerjaan begitu. Yang kayak gitu-gitu mau, tapi yang sederhana, membangun hubungan yang paling dasar, langkah pertamanya gak mau. Ya gak bisa saudara. Ibarat gini, saya mau menjadi seorang ahli kalkulus, tapi saya gak mau belajar matematika dasar, ya mana bisa. Saudara, ketaatan pertama kita ya baptisan air, makanya balik lagi. Dibaptis aja belum, maunya yang lain-lain gitu kan saudara. Gak bisa, langkah pertama kita lengkapin gak bisa, it doesn't work that way. Tuhan tuh punya order. Tuhan punya urutan. Nah, saudara. Ya. Jadi simple, kalau Anda berpikir gimana cara saya bisa taat sama Tuhan, gak usah ribet, mulai dari yang sederhana. Pulang dari tempat ini, ke rumah, ambil Alkitab, baca. Firman Tuhan, renungkanlah firmanku siang dan malam. Yang itu aja gak dikerjain saudara. Mau minta yang muluk-muluk. Yang itu gak dikerjain, mintanya nubuatan. Mintanya penglihatan gitu kan. Ya susah. Sederhana, mulai ke paling dasar. Ketika Anda mulai ambil waktu berdoa setiap hari. Bangun tidur, ambil waktu, Tuhan terima kasih, selamat pagi. Ajak ngobrol Roh Kudus dalam perjalanan. Pulang sebelum tidur, ambil waktu bersekutu dengan Allah. Ambil waktu baca firman. Masa Allah gak mulai banyak bekerja dalam hidupmu saudara? Ya, ini balik lagi bukan tentang gue lakuin ini nanti Tuhan pasti berkatin gue, ya bukan. Tapi ketika kamu berada dalam jalur ketaatan, Allah mudah untuk memberikan apa yang dia mau berikan dan itu gak mental. Saudara tahu gak sih? Jadi bukannya begitu, baru gitu saudara. Anak saya dibeliin kemarin ulang tahun, dibeliin mobil-mobilan yang bisa digerakin, ya dia bisa nyetir-nyetirin gitu, mobil-mobilan remote gitu kan. Nah sekarang karena dia udah bisa nyetir mobil-mobilan, dia gak bisa datang ke saya terus bilang, Pak gantian hari ini gue yang setir ke gereja. Gak bisa. Mungkin dia bilang, tapi gue udah bisa nyetir mobil yang di rumah. Ya kan beda. Saudara ngerti gak sih? Kalau saya kasih dia setir mobil saya, berkat yang harusnya jadi berkat malah jadi hal yang mencelakakan dia. Dan saya adalah bapak yang jahat kalau saya kasih anak saya nyetir usia segini, betul gak saudara? Demikian juga Tuhan. Ada hal-hal yang harus bertumbuh terlebih dahulu sebelum dia bisa berikan kepada kita. Amin. Ya. Jadi setiap kali kita minta sesuatu mujizat, yang Allah selalu berikan instruksi, karena itu mulai taat, belajar taat. Orang ini menurut saya menarik karena ketika dia datang ke Yesus, dia tuntut Yesus untuk sesuatu. Yesus cuma bilang, pergi maka anakmu akan selamat.
Orang ini tidak tanya gimana caranya. Dia nggak nanya, maksudnya? Enggak loh saudara. Tuhan tolong dong sembuhin anak gua. Datang ke rumah gua. Yesus bilang pergi anakmu akan selamat. Dia nggak nanya, terus nanti di rumah gua mesti urapin ya? Apa gua mesti doanya bagaimana? Atau gua mesti taruh tongkat? Atau apa gitu, dia nggak nanya gitu saudara. Dia nggak nanya muluk-muluk. Apa yang dia lakukan ketika dia terima perkataan Yesus, dia pegang perkataan Yesus, dia pulang. Dia pegang perkataan Yesus, dia taat. Dia pulang. Walaupun di zaman dulu belum ada handphone, gak tahu anaknya udah sembuh atau belum, gak tahu Yesus bohong atau enggak, gak ada yang tahu. Tapi satu yang dia tahu, Yesus sudah berfirman dan firman-Nya itu yang saya pegang. Honor selalu dimulai dengan firman Allah. Artinya apa? Kita memegang perkataan dia. Kalau dia berkata sesuatu, saya percaya itu akan terjadi. Bagian saya apa? Taat. Taat langkah-langkah yang dia sudah berikan yang jelas buat saya. Apa? Hal-hal yang jelas kita taati, jelas taati. Pegang perkataannya. Kadang Allah berikan janji. Pegang aja. Dan habis ya. Dan yang terakhir saudara, pergilah anakmu ini akan hidup. Kata hidup di sini saudara, menggunakan kata progresif. Jadi anak ini tidak langsung sembuh total, tapi sembuhnya secara berangsur. Nah hal ini sedang mengajarkan juga kepada kita, beberapa mujizat sifatnya instan. Beberapa mujizat kamu terima langsung drastis berubah. Tapi banyak kali mujizat yang kamu minta datang dalam bentuk progresif. Ya, kalau Anda minta pemulihan keluarga, enggak selalu tiba-tiba suamimu langsung jadi orang kudus. Enggak. Tapi ada progresif. Ada bagian di mana Anda dan suamimu mulai membangun hubungan yang baik, komunikasi yang baik. Mulai mau datang ke gereja bersama-sama, mulai mau datang konseling, cari tuntunan. Tuh ada alasan saudara menyebut pemimpin di sini gembala, ya. Tujuannya apa? Tanya, kalau ada perlu apa datang. Minta arahan saudara, itu penting. Penting sekali. Minta tuntunan, itu penting sekali. Dan dengan demikian kita bisa melepaskan berkat. Ya, jadi ketika Allah sampaikan sesuatu, pegang, pulang. Walaupun Anda nggak tahu apa-apa, kerjakan apa yang Tuhan suruh. Amin. Amin. Saya berdoa mulai minggu depan gereja ini menjadi gereja yang lebih hidup dalam penyembahan. Amin. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemusik boleh naik. Mari saudara angkat hatimu, angkat tanganmu. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ambil waktu ambil momen sejenak untuk meletakkan Allah di tempat yang seharusnya dia layak terima. Terima kasih Tuhan. Ku berikan seluruh sembah. Ku berikan seluruh pujianku. Hanya Kau yang kan ku sembah. Hanya Kau yang layak dipuji. Ku berikan seluruh sembahku. Ku berikan seluruh pujianku. Hanya Kau yang kan ku sembah. Hanya Kau yang layak dipuji. Ku berikan seluruh sembah. Ku naikkan hatimu di hadapan Tuhan. Naikkan pengagunganmu, naikkan penghargaanmu kepada Allah. Engkau layak Tuhan, Kau layak terima pujian kami. Yang kan ku sembah. Hanya Kau yang layak dipuji.
kasih Tuhan. Ajar kami untuk menempatkan Engkau pada posisi yang layak Engkau tempati. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, yang layak kami sembah, yang layak terima yang terbaik dari segenap hidup kami. Bukan sebuah pertunjukan kepada manusia, tetapi kepada Engkau saja kami menyembah Tuhan. Karena Engkau layak Tuhan, Engkau sudah buat hal yang terlalu ajaib bagi kami dan keluarga kami. Engkau sudah buat hal yang terlalu agung buat kami. Sungguh besar Engkau Tuhan. Dan karena itu Engkau layak terima yang kehormatan yang tertinggi dalam hidup kami. Ketika kita menaruh penghargaan tinggi terhadap Allah, saudara akan lihat hidupmu akan mulai mengalir dengan mujizat demi mujizat, perkenanan demi perkenanan, penyediaan demi penyediaan. Karena Allah tidak pernah menelantarkan penyembah-penyembahnya. Allah tidak pernah menelantarkan penyembah-penyembahnya. Kalau Anda bisa menjadi penyembah Allah, Anda bisa menjadi pribadi yang senantiasa mengalirkan penyembahan, saudara akan lihat bagaimana hidupmu dicukupi oleh Allahmu. Penyembah selalu mencerminkan yang disembah. Kalau yang disembah adalah Allah penyedia, maka hidupmu akan selalu berkecukupan. Kalau Allah yang disembah adalah Allah yang penuh dengan kekayaan, rahmat, penyediaan, maka para penyembahnya akan selalu sekali lagi berkecukupan. Berkecukupan. Kalau Allah yang disembah adalah Allah yang penuh kasih, maka Anda akan melihat hidupmu punya begitu banyak perkenanan. Penyembah-penyembah akan hidup dalam perkenanan Allah. Pastikan dalam hidupmu Anda bangun kebiasaan menyembah. Ketika Anda duduk di kursimu, dimanapun, naikkan pujian bagi Allah. Pujianmu harum bagi Allah. Dan saudara, kalau Anda perhatikan lebih baik, kenapa Allah mau Anda menyembah Tuhan? Bukan karena dia pribadi yang gila hormat, bukan. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, Galilea menjadi tempat mujizat karena banyak penyembahan yang naik di tempat itu. Penyembahan bukan untungnya buat Allah, penyembahan untungnya buat kamu. Ketika kamu menjadi penyembah, kamu menjadi orang Kristen Galilea. Di mana Allah paling suka buat mujizat di tempat itu. Allah paling suka berperkara di tempat itu. Anda lihat saudara, semua mujizat Yesus 3 tahun setengah pelayanannya berpusat di Galilea. Sekitar area situ, itu menjadi tempat kesukaan Yesus. Bagaimana hidupmu menjadi sebuah tempat kesukaan. Bagaimana rumahmu menjadi tempat kesukaan hadirat Allah. Anda naikkan penyembahan. Setiap ada kesempatan Anda naikkan kemuliaan bagi Allah. Naikkan penyembahan. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang tadi, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman hari ini menjadi sesuatu yang menguatkan kami. Kami mau hidup kami menjadi seorang penyembah. Mulai hari ini Tuhan, kami mau Tuhan, hidup kami menjadi ladang Galilea-Mu Tuhan. Jadi Galilea-Galilea-Mu, tempat kesukaan-Mu di mana Engkau mengadakan banyak mujizat di dalamnya. Buat keluarga kami jadi ladang mujizat. Buat tempat tinggal kami jadi ladang mujizat, di mana siapapun yang datang ke tempat kami, ke rumah kami, bertemu dengan keluarga kami, mereka bisa melihat ada tangan Allah di balik itu semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Selamat.